Sektor pertanian Kabupaten Bantul mendapatkan perhatian dari pemerintah sehingga pada tanggal 12 Maret 2023 digelar pembuatan Biosaka secara serentak di lapangan Kebun Agung Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Bupati Bantul Haji Halim Muslih mengatakan bahwa perkembangan pertanian di Kabupaten Bantul memang membaik sehingga pasca pandemi digenjot untuk meningkatkan produksinya. Dalam kegiatan ini juga digelar panen raya padi, selain juga ada peragaan peralatan alat-alat pertanian yang modern. Dengan demikian perkembangan ini semakin membaik. Mari kita simak liputan yang berikut ini. Yang menjadi wilayah penyangga pangan nasional, sehingga kami akan terus mendorong pengembangan sektor pertanian ini. Sektor pertanian di Kabupaten Bantul juga menjadi satu dari 3 sektor ekonomi unggulan yang kita tetapkan sebagai prioritas. Penetapan ini karena berdasarkan kontribusi sektor pertanian kepada PDRB Bantul serta besarnya populasi masyarakat Bantul yang bergantung pada sektor pertanian ini. Dengan berdaulat pangan berarti kita berhak menentukan kebijakan pangan. Untuk juga bisa membantu alat mesin Bapak, terutama komben Bapak. Terus terang di Bantul kita kesulitan komben, tahun ini 5, tahun kemarin 1, harapan nanti tambah lagi Pak Dirjen untuk bisa usahakan kabar. Jadi pada pagi hari ini Pak Dirjen, walaupun Pak Menteri tidak bisa rawuh fisik, petani Bantul tetap semangat. Pak Jokowi nggak ada, yang ada Pak Jokowi. Pak Menteri nggak ada, yang ada Pak Dirjen. Pak Gubernur nggak ada, yang ada Bu Yuna. Kami matur nuwun kepada Pak Bupati yang bisa menyempatkan rawuh sendiri, bisa memberikan semangat kepada petani kabupaten Bantul. Atas integrasi proses ini, yang utama adalah integrasi orang, people integration. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan secara terbuka terima kasih yang mendalam kepada Pak Dirjen karena beliaulah yang menyatukan saya antar Anissa. Dan ini saya sampaikan temuan kita hari ini Pak Dirjen, Pak Bupati menyatukan masyarakat lebih jelas karena itu jauh lebih penting sebenarnya. Kalau sudah hati kita sama. Jadi berkalian dengan Biosaka, sebenarnya pada saat Biosaka ditemukan oleh masyarakat, banyak orang yang mengkritik poinnya nonsens. Tapi Pak Dirjen menanyakan ada dasar poinnya adalah sinyal bahwa tanaman tersebut memberi sinyal pada kita tanaman tersebut kenapa rumput tersebut adalah tanaman yang tidak merah, tanaman yang tidak memberikan lihat, tapi masih manusia dalam perjalanan makhluk hidupnya hadir selama 10 tahun dia menghasilkan buah satu-satunya zat kimia yang membuat rumput tersebut yang diambil oleh manusia oke menjadi editor sinyal pindah tanaman padi dan tanaman-tanaman yang lain itu terjadi yang tidak secara teori lebih lanjut saya bisa menjelaskan ini. Tapi teori yang paling bagus adalah masyarakat telah membuktikan bahwa masyarakat telah membuktikan jadi masyarakat mereka kita pelan-pelan bicara
Jadi ada dua hal yang disampaikan. Jadi kerajaan kita, dirinya Pak Dokter, menggunakan dirinya tidak tergantung dengan tapi yang kedua ya, saya terlibat di dunia, bagaimana kita mengurangi jadi pada saat saya di pertanian juga nanti yang akan menghasilkan alat dan sudah banyak nanti di dalam masuk di Indonesia akan ada jadi dari iklan. Hadirin sekalian, yang kabupaten yang telah ditunjuk oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai kabupaten yang menjadi wilayah penyangga pangan nasional, sehingga kami akan terus mendorong pengembangan sektor pertanian ini. Sektor pertanian di Kabupaten Bantul juga menjadi satu dari 3 sektor ekonomi unggulan yang kita tetapkan sebagai prioritas. Penetapan ini karena berdasarkan kontribusi sektor pertanian kepada PDRB Bantul serta besarnya populasi masyarakat Bantul yang bergantung pada sektor pertanian ini. Untuk mendorong berkembangnya sektor pertanian ini, kami mengembangkan agroindustri hortikultura, mengoptimalkan lahan pasir, serta optimalisasi peran petani milenial. Untuk komoditas padi, pada tahun 2022, produksi padi di Kabupaten Bantul sebesar 195.612 ton dengan luas panen mencapai 30.336 hektar. Dalam rangka mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern sesuai semboyan Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, kami pemerintah Kabupaten Bantul mendukung penerapan hasil-hasil inovasi sederhana, terutama yang dikembangkan oleh petani, salah satunya adalah biosaka. Kabupaten Bantul, biosaka telah diaplikasikan pada lahan seluas 400 hektar, di mana 215 hektar berada di Kecamatan Imogiri ini. Dengan aplikasi biosaka, hasil ubinan per hektar yang telah kami lakukan telah menghasilkan 10,42 ton gabah kering panen. Maka menjadi salah satu oase bagi petani untuk dapat bertani secara efektif dan efisien. Karena dengan biosaka ini telah terbukti dapat meminimalisir penggunaan pupuk kimia, namun hasil yang didapatkan dapat tetap maksimal serta ramah lingkungan. Maka untuk memantapkan langkah dan membumikan biosaka, pada kesempatan ini bersama petani, penyuluh dan petugas pertanian dengan jumlah lebih dari 1.000 orang akan secara bersama-sama membuat biosaka
yang akan dicatatkan ke dalam rekor muri ihon kepada Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia berkenan memberikan dukungan dan restu bagi Kabupaten Bantul untuk mencanangkan Bantul sebagai Kabupaten Biosaka. Para petani adalah aset sekaligus mitra kita yang utama. Sudah sepantasnya kalau kita memberikan perhatian yang lebih besar kepada mereka. Kami mohon dukungan Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia agar petani kami dapat mendapatkan hasil yang optimal dari usaha taninya, sehingga akan dapat memberikan kontribusi yang terbesar dalam pembangunan di negara kita ini. Demikian yang di sawah Bantul panen padi Nusantara. Pak Menteri hadir virtual bersama kita. Petani bersemangat, penuh rasa bahagia, panen sukses, hasilnya melimpah ruah. Mohon izin Bapak Dirjen, Bapak Menteri yang kami hormati dan juga Bapak Bupati Bantul, kami bacakan sambutan dari Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada panen padi Nusantara dengan aplikasi Biosaka. Nusantara dengan aplikasi Biosaka kali ini dilaksanakan untuk memastikan kondisi stok pangan aman dan panen menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul dapat mencapai kemandirian pangan. Hal ini sangat penting mengingat pangan adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara. Kesediaan pangan yang cukup dan terjamin menjadi hal yang sangat penting untuk menopang kehidupan semua. Dengan berdaulat pangan berarti kita berhak menentukan kebijakan pangan secara mandiri, menjamin hak atas pangan bagi rakyat, serta memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Kita mendukung para petani untuk terus berjuang dan berkarya dalam menciptakan kemandirian pangan. Kita dapat mendukung dengan membeli produk-produk pertanian lokal untuk mendukung petani dan perekonomian lokal. Akhir kata, Jokatu ditandatangani Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 12 Maret 2023 Hamengkubuwono ke-10. Demikian dapat kami bacakan sambutan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang diwakilkan oleh PLH Asisten Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Yuna Pancawati SE MSI. Pangan, ya itu mewakili saya Bapak. Jadi memang kami tidak berarti tidak ada di situ menemani Pak Ali, Pak Bupati dan yang mewakili Bapak Gubernur. Tetapi betul-betul karena nggak bisa lagi nih diure waktunya, nggak bisa. Maafkan aku tentu kamu udah persiapannya luar biasa. Aku bahagia banget walaupun saya lihat melalui virtual aja, melalui awan. Tapi semua aktivitas kalian mulai dari tadi, sejak saya turun dari pesawat saya sudah ikuti seperti apa, dan terima kasih banyak atas membela bangsa ini untuk bisa menghadirkan bangsa dan negara yang makin kokoh. Oleh karena itu ini kewajiban kita semua membuat pertanian makin baik, makin maju, makin mandiri, makin modern. Kewajiban kita lebih khusus bagi jajaran pemerintahan dan aparatur negara. Kewajiban Bapak. Kenapa? Di mata kita tentunya makanan adalah human right, hak asasi. Semua bisa bubar kalau makanan tidak ada. Oleh karena itu yang pertama harus diurus oleh kita adalah pertanian, kesiapan makan yang ada, dan itulah yang Pak Bupati, Bapak Presiden, kita semua, baik TNI, Polri, Kejaksaan, dan semuanya kita, itu yang memang harus kita urus lebih kuat lagi, lebih serius, nggak main-main urusnya. Pembuat kurang. Nah, ini adalah simbol semangat petani Bantul untuk melakukan satu metode pertanian yang baru, yang terbukti lebih efisien, lebih ramah lingkungan,
sehingga ini layak dan patut untuk terus dikembangkan di Kabupaten Bantul. Saya sangat berterima kasih pada Pak Menteri, Pak Dirjen Pertanian Pangan, Pak Dr. Insinyur Suwandi yang hari ini mendampingi kita, mendampingi petani, ya, untuk membuat bersama-sama memastikan bahwa semua orang di Kabupaten Bantul itu sudah mengetahui cara pembuatan biosaka ini, dan untuk memastikan bahwa semua orang mengetahui manfaat-manfaat biosaka ini. Ya. Ini akan terus kita kembangkan. Hari ini bukan sekedar seremonial saja, ini adalah awal bagi Bantul untuk terus mengembangkan biosaka agar pertanian di Bantul itu lebih efisien dari sisi biaya dan bisa lebih banyak dari sisi hasil. Itu ya. Cukup. Pak Dirjen. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini saya bahagia dan bangga sekali. Yang pertama, terima kasih atas arahan petunjuk Bapak Menteri Pertanian selama ini, dan inilah yang kami persembahkan hasilnya, dan apresiasi luar biasa Bapak Bupati Bantul dengan pencanangan Muri. Ini tadi disampaikan bukan gagasan, tapi saya nilai ini adalah milestone langkah pertama untuk ditindaklanjuti langkah-langkah yang kedua. Tidak hanya milestone untuk level Kabupaten Bantul, tetapi se-Yogyakarta. Tadi disampaikan Bu Asda juga demikian, Bu Yona, dan ini juga sesuai kebijakan Bapak Menteri sudah sebagai rilis bahwa ini sudah level Indonesia. Tadi live serentak seluruh Indonesia dan membuat biosaka, artinya metode, ilmu, cara-cara baru, teknologi baru yang ditemukan digagas oleh Mas Ansar sekarang sudah merambah level Indonesia keseluruhan. Target berikutnya adalah bagaimana di setiap petani, kelompok tani, petugas lapang dan dinas bersama-sama untuk memperkenalkan ini secara masif dan meningkatkan kualitas biosaka dari elisitor biosaka saja naik kelas menjadi elisitor Nuswantara biosaka. Jauh lebih besar daripada itu. Itulah yang kita sebut sebagai milestone pertama. Milestone kedua, bahwa ini tidak hanya di level Indonesia tetapi level dunia. Kenapa dunia? Biosaka itu hal yang baru di Indonesia, tapi juga hal yang baru di dunia. Biosaka itu ramuan 5 jenis rumput minimal yang sehat paripurna, tapi harus dibikin oleh kita semua petani-petani yang sudah koheren, harmoni, atau sudah nuswantara. Apabila kita sudah secara tubuh nuswantara, maka bisa membuat biosaka dengan kelas elisitor Nuswantara biosaka dengan berbagai manfaatnya. Saya ulangi sekali lagi, itu bukan barang pabrikan, bukan merek-merek, tapi bukan pupuk, bukan pestisida, tidak dijual belikan, bukan proyek juga, tetapi ini betul-betul dibuat sendiri oleh petani. Setiap berkelompok bersatu mereka membuat, dan hasil ramuan biosaka tidak bisa dibawa ke tempat lain karena agroekosistem. Jadi ada radiusnya, karena inilah kearifan lokal di masing-masing daerah. Agroekosistem kualitas jenis dan karakteristik rumput mempunyai pengenalan di wilayah itu, sehingga produk biosaka yang dibikin petani Bantul tidak mungkin dibawa ke Jawa Barat atau Jawa Timur. Harapannya apa? Setiap daerah, setiap desa, setiap kecamatan membuat sendiri dari sumber daya bahan-bahan yang ada di sekitarnya. Salah satu upaya dan strategis untuk mewujudkan tanah Nusantara sebagai land of harmony. Sekarang sudah harmoni atau belum? Ya belum, karena apa? Terlalu penggunaan bahan-bahan kimia sintetis yang berlebihan, sehingga sel-sel akar itu tiarap, lemot. Dari orang Indonesia adalah menjadikan Indonesia gemah ripah loh jinawi. COVID-19 adalah satu. Maka dalam tahun 2045 dengan ini Museum Rekor Dunia Indonesia menyatakan dan oleh petani dan panen padi hasil aplikasi biosaka sebagai pemangkasa, yaitu pertama Menteri Pertanian Republik Indonesia hasil aplikasi biosaka dipersembahkan pada
Bupati Bantul berbeda. Perkenan Bapak Bupati Bantul untuk menerima penghargaan dari untuk mendokumentasikan acara yang sangat luar biasa. Kami ucapkan selamat atas penghargaan yang sudah diberikan. Museum Rekor Dunia Indonesia Direktur Jenderal Tanaman Pangan Dr. Insinyur Suwandi MSI untuk menerima penghargaan. Bapak Menteri, kami mewakili Bapak Menteri Siddiq. Baik, foto terlebih dahulu ya. Dan pastinya sangat berguna untuk petani di Indonesia, kemajuan pertanian di Indonesia. Luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi atas penghargaan dan apa yang sudah diraih. Baik, terima kasih Bapak. Boleh untuk kembali ke depan.